Yuk ajakin teman-temannya yuk. Pakai gerakan ya teman-teman. Let's go.
datang Tuhan untuk memuji Engkau Bapa. Kami datang ke tempat ini bukan sebagai rutinitas kami Bapa, tapi karena kami rindu Bapa. Kami haus Tuhan akan firman-Mu. Kami haus Tuhan dan kami lapar Tuhan akan firman-Mu Bapa. Kami mau datang Tuhan dengan sungguh-sungguh padamu Tuhan. Penuhi hati kami dengan roh-Mu Bapa. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Bapa. Karena kami mau diubahkan Tuhan, karena kami mau dibentuk Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan untuk hari ini, atas nafas kehidupan yang baru Kau berikan Tuhan untuk hari ini, untuk seminggu ini, untuk sebulan ini Tuhan, bahkan untuk setengah tahun ini yang mulai kami lewati Bapa. Itu semua karena pertolongan-Mu, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Tidak ada yang layak Tuhan untuk menggantikan Engkau. Kami pun gak layak Bapa, tapi Kau yang melayakkan kami. Thank you Lord. Mari teman-teman Impact yang sore kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia. Mari teman-teman, angkat tanganmu, angkat suaramu untuk Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Katakan dengan kata-kata sederhana, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan untuk hari ini, untuk yang sudah kami lalui. Thank you Lord. Gak usah peduliin kanan kiri kalian. Hanya pejamkan mata kalian, angkat tangan kalian, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ke gereja datang, motivasinya salah. Karena kalian mau ketemu teman, mau jalan-jalan. Tapi mari sama-sama kita belajar, sama-sama kita dibentuk untuk tahu bahwa kita memang rindu pada Tuhan. Karena Tuhan yang akan ubahkan kita, Tuhan yang akan sentuh hatimu, Tuhan yang akan mendekapmu. Mari sembah Dia, puji Dia, bukakan hatimu untuk Tuhan. Bukakan pintu hatimu untuk Tuhan masuk di dalam hatimu. Biar Roh Kudus yang menjamahmu, Roh Kudus yang memenuhi dirimu. Kami menyembahmu, kami mau memujimu.
Mengucap syukur Tuhan buat pagi siang hari ini kami mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi tengah-tengah kami, bahkan nanti sebentar untuk small group yang ada, kami percaya Tuhan ada tengah-tengah kami, menerjemahkan segala sesuatunya dalam bahasa yang mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Oke, sebulan ini kita bahas temanya tentang self control atau penguasaan diri. Dan hari ini Kak Felix mau sharing tentang, ini dia judulnya. Apa? 1, 2, 3. Triumph over temptation atau kemenangan atas godaan. Pertama, Kak Felix tanya ini, setuju gak sama Kak Felix kalau temptation is real? Apa cuma pura-pura kata orang atau emang beneran ada? Yang beneran ada bilang angkat tangan. Sambil gini saya bilang temennya, real loh. Contoh paling real adalah begini. Siapa yang tadi pagi pengen baca Alkitab, kenyataannya gak jadi gara-gara ngelihat Instagram lebih lama jadinya. Nggak ngaku nggak apa-apa. Ngomong sama diri sendiri aja. Oh nggak punya IG. Atau main apalah yang atau yang lain. Atau gini bangun tahu-tahu ngerjain yang lain. Tadi udah bilang besok pagi aku bangun harus nomor Tuhan nomor 1. Aku pengen baca Alkitab. Ternyata begitu bangun pagi lupa. Gara-gara keenakan pengen tidur lagi. Atau yang lain. Atau bilang gini, enggak lagi sendirian di kamar, atau ada yang pop up cewek seksi. Terus diklik, sekali-sekali gak apa-apa. Atau yang cewek-cewek, apa yang cewek-cewek? Godaannya adalah ketika enggak hari ini aku udah inget denger khotbah Kak Amo minggu kemarin. Enggak mau pakai mulutku untuk ngomongin yang sembarangan. Tak tahu ada teman chat, tahu gak sih itu Mini nih. Jiwa gosipku meronta-ronta. Dan akhirnya aku lanjut, iya beneran emang gitu tahu nggak? Malah ditambahin. Temptation is real. Jadi beneran nyata dalam hari-hari kita ada godaan demi godaan yang ada, bener apa tidak? Bener ya? Nyatanya ada, tapi Tuhan Yesus juga dicobain. Tuhan Yesus juga digodain. Jadi bukan cuma kamu doang. Tuhan Yesus juga dicobain loh, digodain loh. Emang iyalah gitu. Nggak mungkin bohong. Tapi bedanya gitu ya, Tuhan Yesus menang. Tapi menangnya bukan untuk kita kayak kagum. Wow. Tuhan Yesus menang loh. Bilang ke orang-orang, Tuhan Yesus menang atas godaan loh. Udah cuma cerita doang. Tapi kemenangan Tuhan Yesus itu untuk apa? Untuk kita juga bisa ada dalam kemenangan bersama dengan Dia. Keren banget gak? Jadi kemenangan Tuhan Yesus dalam cobaan atas cobaan membuat kita juga bisa menang atas godaan atau cobaan. Sampai sini ngerti? Kita buka di Matius yuk. 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Let's go, kita baca. Kak Felix ayat 1, kalian ayat 2, Kak Felix 3, kalian 4, Kak Felix 5, kalian 6 bisa? Sepakat ya? Matius 4 ayat 1 sampai 11, Kak Felix yang ganjil, kalian yang genap. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke,
Teman-teman, ini konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus dicobai sebelumnya apa? Apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Puasa berapa lama? 40 hari 40 malam setelah sebelumnya dia dibaptis dan dapat perkenanan dari Bapa di surga. Setelah itu 40 hari 40 malam puasa. Orang puasa nalarnya aja, Kak Felix tanya. Orang puasa nalarnya apa? Ya lapar lah ya, normal dong. Orang puasa normalnya pasti apa? Lapar. Mungkin ada yang gak tahu puasa apa sih? Ada yang tahu gak sih? Puasa itu enggak? Ya udah, ya nggak makan, nggak minum. Nah, ngomongin dalam artian di sini, Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Oke. Berarti apa yang kalau dibutuhkan sama orang puasa? Pengennya apa? Makan. Jadi makanya lapar. Apalagi kira-kira orang nggak makan? Emosian katanya. Karena nggak makan gitu kan, jadinya terganggu emosinya gitu. Apalagi? Pusing kepalanya. Bener gak? Apalagi kira-kira kalau orang nggak makan? Kelamaan asam lambungnya naik. Iya siap sobat lambung. Oh jangan dimarahin dong. Jangan dimarahin. Apalagi yang lain? Apa kira-kira? Hah? Lemes badannya bener? Kalian satu hari gak makan aja ngomel-ngomel kan? Nah dalam artian Tuhan Yesus kita ini adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Dalam sebagai manusianya otomatis normal kalau nggak makan lapar. Oke? Nah, godaannya begitu muncul dengan keadaannya ini, apa yang iblis godain untuk Tuhan Yesus? Kenyataannya Tuhan Yesus 3 kali pencobaan, 3 kali menang. 3 pencobaan, 3 kali menang. Yang pertama. Oke, yang pertama di ayat 3 sampai 4. Ya, teman-teman bisa sambil cek. Ayat 3 sampai 4. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dalam konteks di sini ayatnya ayat 3 4 ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus kondisinya adalah lagi benar-benar lapar, sehingga benar-benar lapar, kebutuhan utamanya makan, sehingga normal ketika iblis bilang gini, ubah batu jadi roti biar kamu makan. Memenuhi kebutuhan dengan cara yang salah. Pertanyaan Kak Felix, sebelumnya apakah Bapak bilang sama Tuhan Yesus begitu habis dia dibaptis, terus dibilang gini, ini anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, habis ini kamu puasa 40 hari 40 malam ya, ada gitu gak? Tidak ada keterangan waktunya. Momen di sini bisa jadi kalau misalnya ada 40 hari, begitu hari ke-41, udah hari 41 nih, berarti gue bisa makan. Tapi kenyataannya gak ada tertulis waktu yang ditetapkan. Tapi di sini iblis godain dalam artian godain bahwa untuk kebutuhan yang dasar, yang memang sepatutnya atau ngomongin normalnya, ya makan. Normalnya makan. Bisa bilang gini, Kak udah normal lah, aku kan udah gedean. Normal lah nonton-nonton film yang enggak, normal lah, temanku juga banyak, normal. Kan normal lah, aku kan udah boleh pacaran, boleh lah pacaran gitu deh. Kan normal. Jadi normalnya. Tapi kenyataannya di sini ngomongin godaannya adalah godaan kedagingan. Bilang sama-sama Kak Felix, kedagingan. Ngomongin nafsu kedagingan. Nah tapi apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan jawab, ada di samping itu Kak Felix tulis nih. Iblisnya chat kan ngomong tuh, jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus jawabnya apa? Oke. Ngomongin di sini ngomongin sebab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti firman siapa? Firman Tuhan atau firman Allah itu sendiri. Sehingga ternyata ngomongin kedagingan lawannya firman. Nggak bisa daging, dilawannya cuma sama teknis-teknisnya aja. Oh ya udah kamu jangan temenan sama orang ini. Bukan teknis aja, tapi ngomongin bahwa ternyata ngomongin kedagingan lawannya adalah firman. Makanya Tuhan bilang di awal penting katanya apa? Ada tertulis. Bilang-bilang sama Kak Felix 1, 2, 3. Jadi ada tertulis itu penting. Kenapa? Kenapa dikasih tahu? Tuhan Yesus ngomong ada tertulis aja pakai penting banget dikasih masukin.
Karena memang penting ada tertulis. Ada tertulis itu apa? Firman. Nah yang teman-teman baca kan di Matius. Ada nggak tulisannya sebelumnya firman? Kalau firman sebab ada tertulis berarti ada sebelumnya udah tertulis. Bener ya? Kan nggak mungkin Tuhan ngomong gini. Sebab ada tertulis tapi nggak tahu di mana tulisnya kapan siapa yang ngomong. Ngomongin sebab ada tertulis jelas kapan ditulisnya ada, tertulis di mana ada, firman Tuhannya ada. Makanya Yesus bisa ngomong. Firman, pakai firman. Ada di mana? Teman-teman bisa baca di Ulangan 8 ayat 3. Boleh buka sama-sama Ulangan 8 ayat 3. Oke, Kak Felix yang bacain ya. Paling enggak di ayat yang terakhirnya, di koma terakhir. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan. Tuh. Jadi waktu Tuhan Yesus ngomong sebab ada tertulis, ketulis beneran nggak? Ada nggak dibaca tadi? Jaraknya berapa ratus tahun, berapa ribu tahun jaraknya dari antara Yesus sampai Ulangan ini. Tapi Yesus mengutip firman Tuhan, sebab ada tertulis. Kita tergoda sama pemenuhan kebutuhan kita, daging kita. Ya kan aku kan nggak pernah ini, aku kan nggak pernah dikasih ini, makanya ketemu orang ini bisa, ini dan lain-lain. Dengan segala normalnya kita tergoda, tapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa firman Tuhan lebih penting daripada pemuasan sementara. Sementara nih kenyang, tapi Yesus bilang, enggak firman. Tuhan nggak ngomong, Bapa nggak ngomong. Firman lebih penting daripada pemuasan sementara. Yang kedua, ayat 5-7 itu ngomongin apa? Waktu Tuhan Yesus dibawa sama iblis ke tempat bait Allah paling tingginya. Terus dia bilang gini, jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, firman Tuhan dipakai lagi sama iblis. Mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis pakai firman juga loh. Kalau kita anak-anak Tuhan gak baca firman Tuhan, kalah sama iblis dong. Iblis aja baca, tahu. Tapi ngomongnya dalam artian di sini menggambarkan bahwa bedanya apa? Bedanya apa? Firman itu bukan sebatas kata-kata yang dibaca. Bukan sebatas tulisan. Tapi ngomongin ini yang dihidupi sehingga waktu Tuhan Yesus ngomong bedanya adalah ketika sama iblis ngutip juga. Bedanya iblis ngomong untuk kepentingan dirinya. Kalau Yesus ngomong untuk kepentingan Bapa di surga. Kepentingan Tuhan. Sehingga yang dia hidupi, firman yang dihidupi beda. Yang satu cuma pakai kata-kata, ngomong, kata-kata, ngomong sesukanya, kepentingannya. Tapi kalau Tuhan Yesus sendiri berbicara pakai firman untuk apa? Untuk kehendak Bapa. Yang kedua untuk apa? Menunjukkan ketaatannya. Nah, berbicara dengan sini, oke. Ini ngomongin apa kalau suruh jatuhkan diri ke bawah? Ini ngomongin bahwa show off rohani. Pengen ngerasa diri lebih tinggi dari orang lain. Kan lu kan anak Allah pasti ditolongin. Kan lu kan anak Tuhan pasti semua minta dikasih. Kan firman Tuhan bilang. Nih balik lagi ya. Ngutip firman Tuhan tuh gampang. Tapi benar apa tidaknya itu persoalan lain lagi. Contoh. Ada orang yang bilang gini. Kata pendeta ini kan katanya minta apa saja sama Tuhan pasti sering dengar itu. Minta apa aja sama Tuhan pasti dikasih. Dengarnya itu doang, minta apa Tuhan kasih. Terus atau kamu berdoa minta Tuhan. Katanya firman Tuhan bilang minta apa aja dikasih. Sebab ada tertulis. Minta apa saja kepada Tuhan pasti dikasih. Tuhan minta pacarnya jadi pacarku dong. Tuhan minta mobilnya dia jadi mobil aku dong. Tunggu, konteks firmannya benar nggak? Yang diomongin firman nggak diomongin? Yang diomongin firman kan? Tapi yang dibicarakan intinya salah. Ketika dia ngomong minta, tapi nggak lupa ada ayat selanjutnya yang sesuai kehendak Tuhan. Bukan semua minta semuanya sesukanya. Emangnya Tuhan jin? Yang diusap-usap aku kasih 3 permintaan. Mintaan pertama apa? Permintaan kedua apa? Permintaan ketiga apa? Yang bisa minta aku permintaan ketiga apa? Minta 3 lagi. Gak kelar-kelar tuh kan pertanyaan jinnya jadi kurang kerja. Oh gak habis-habis kerjaannya karena minta lagi. Gak gitu. Tuhan bukan pemuas.
keinginan kita dengan ayat itu. Makanya ngomong gini, kita dengerin firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, dan kita hidupin firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus sampai bilang begini, di bawah lanjutannya, sebab ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Ada lagi ayat tertulis, di mana ayat tertulisnya? Di Ulangan 6 ayat 16. Nih, Kak Felix yang bacain. Tapi kalau kalian mau buka latihannya Alkitab silakan. Ulangan 6 ayat 16, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Ini bahwa Tuhan Yesus mengutip lagi firman Tuhan yang sebelumnya ada di Ulangan lagi. Jadi Tuhan Yesus benar-benar tahu firman Tuhan dan menggunakannya itu untuk melawan iblis. Untuk melawan godaan demi godaan. Godaan ini nyamar, Kak Felix ini nyamar sebagai iman. Nyamar sebagai iman. Tadi Kak Felix bilang kan, rasanya kayak doanya benar, padahal ini lagi nyamar sebagai iman. Padahal itu dorongan hati kita untuk memenuhi diri kita sendiri, jadi validasi. Aku terkenal, aku jadi hebat, aku ini, aku itu. Yang terakhir, ayat 8-10 ngomongin bahwa semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang lebih tinggi lagi dan bilang, lihat nih semua nih, bakalan gue kasih kalau lo nyembah gue. Ini ngomongin nyembah, ngomongin sujud total sama dia, mau dikasih kekuasaan dunia ini. Godaan apa ini buat kita? Godaan sukses di kacamata dunia. Pengen punya uang lebih banyak, pengen punya keberhasilan, pengen punya ketenaran, pengen punya ini semua yang ada di dunia tawarin. Pengen punya semuanya dengan jalan pintas. Yang penting aku kaya gak apa-apa bohongin orang. Yang penting aku berhasil gak apa-apa jelekin orang. Yang penting aku punya gak apa-apa ngambil punya orang. Gak apa-apa ngambil ini itu dan lain-lain. Karena dorongannya adalah untuk diri kita sendiri kekuasaan sehingga ada kompromi di dalamnya. Jadi fokusnya kekuasaan. Kita lebih besar, kita lebih ini. Sampai akhirnya kita kompromi di dalamnya. Dan Tuhan Yesus apa? Yang Tuhan Yesus kerjain? Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis lagi, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada lagi di mana? Ulangan lagi. Ulangan 6 ayat 13. Ini Kak Felix bacain. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya lah harusnya engkau bersumpah. Tuhan Yesus ngomong lagi pakai firman lagi. Dan ini menggambarkan bagi kita, Kak Felix tutup sama ini, bahwa ternyata senjata kita dalam kehidupan ini adalah cuma ini dia. Nggak ada yang lain. Senjatanya tuh bukan yang lain-lain. Senjatanya bukan oke, berdoa lebih banyak. Senjatanya bukan bersekutu lebih banyak bersama teman-teman. Bukan itu. Karena utamanya adalah firman Tuhannya. Buat apa ngobrol sama teman-teman banyak tapi gak ngomongin firman? Buat apa berdoa sering-sering kalau doanya tentang keinginan kamu juga? Karena balik lagi adalah senjata kita adalah firman Tuhan. Bilang sama-sama, senjata kita tuh firman Tuhan, tahu? Bukan yang lain. Sehingga waktu kita baca firman Tuhan, pernah gini gak? Tahu-tahu diingetin sama Tuhan. Ayatnya muncul. Kamu gak tahu, lupa kapan bacanya, tapi tiba-tiba pernah keinget. Itu perannya siapa? Roh Kudus. Jadi firmannya bersamaan dengan Roh Kudus ada di dalam kita. Sehingga waktu momennya muncul kita diingatkan, kita bisa ngidupin. Waktu dalam godaan kita juga bisa melawan godaan dengan firman. Yesus gak ngelawan dengan kekuatan emosi, tapi dengan firman yang tertanam. Kak Felix sama ini. Firman bukan sekedar hafalan. Bilang sama-sama Kak Felix. Firman bukan sekedar hafalan. Tapi senjata untuk perlawanan. Karena firman yang tinggal dalam hati membuat setan gak bisa nguasain. Kak Felix tanya sekarang jadinya. Firman gak yang kamu baca hari-hari? Firman gak yang kamu hidupin hari-hari? Bagaimana kita bisa menang dalam semua godaan kalau kita gak nggak baca, nggak renungkan firman? Bagaimana bisa kita menang dalam godaan? Tuhan Yesus aja yang Tuhan pakainya firman loh. Yesus yang Tuhan lawannya pakai firman. Kita yang pengikut Kristus, kenapa malas baca firman? Kekuatannya dari mana untuk melawan godaan? Ada 3K ini. Kenali, kuasai, komunitas. Ada 3 apa yang pertama? Kenali,
Kuasai, kenali godaanmu apa yang lagi dihadepin. Dan kuasai dengan firman, bukan dari impulsif kamu. Harusnya ini bisa ini, kak teknisnya gimana? Oh teknisnya gini, bukan teknisnya. Firman. Yang ketiga, komunitas, punya teman buat ngobrol, sharing sehingga bisa ada saling menguatkan di dalamnya. Kita berdoa dulu. Ucap syukur buat firman-Mu bagi setiap kami. Kami percaya biarlah ini jadi benih yang baik bagi hidup kami. Melawan godaan, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan firman yang hidup di dalam kami. Waktu Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat kami, ada Roh Kudus yang menguatkan akan setiap kata-katamu yang pernah kami dengar, yang pernah kami tahu dalam hidup kami, sehingga itu hidup dan kami dikuatkan, dimampukan melawan setiap godaan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami
di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.